Selamat datang kembali di ruang senyap. Naikkan sedikit volume earphone-mu jika saat ini kamu sedang sendirian. Mungkin ini waktu yang tepat untuk mematikan lampu. Karena kisah yang akan kamu dengar malam ini bukan sekadar cerita tentang pendakian gunung. Ini adalah kisah tentang sebuah tenda yang selalu muncul lebih dulu daripada para pendaki yang akan bermalam di sana. Konon, di salah satu gunung tua di Pulau Jawa, terdapat sebuah lokasi berkemah yang tidak pernah benar-benar kosong. Dari kejauhan, tempat itu tampak seperti area camp biasa. Namun saat malam turun dan kabut mulai menyelimuti pepohonan, akan ada satu tenda yang berdiri tanpa pernah ada yang melihat siapa yang memasangnya. Penduduk sekitar percaya tenda itu bukan tempat berteduh manusia, melainkan tempat menunggu, dan siapapun yang tanpa sengaja bermalam terlalu dekat dengannya, perlahan akan menjadi bagian dari gunung itu sendiri. Malam ini, inilah kisah tenda yang terpasang sendiri. Namaku Arga, 28 tahun. Sejak kuliah, aku sudah terbiasa mendaki gunung, bukan karena ingin mencari sensasi, melainkan karena setiap puncak selalu memberiku alasan untuk kembali. Udara yang dingin, suara dedaunan yang diterpa angin, serta sunyi yang tidak pernah bisa kutemukan di kota. Selama bertahan-tahan mendaki, aku selalu menganggap cerita-cerita mistis di gunung hanyalah bagian dari tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sampai akhirnya aku mendaki Gunung Kendaga. Nama gunung itu tidak terlalu terkenal di media sosial. Jalurnya cukup sepi dan hanya didatangi pendaki yang memang mencari suasana tenang. Tidak banyak warung, tidak banyak papan petunjuk. Bahkan sinyal telepon menghilang tak lama setelah memasuki kawasan hutan. Justru itulah alasan kami memilihnya. Perjalanan ini diikuti 5 orang. Aku, Dimas, sahabatku sejak SMA yang selalu membawa kamera kemanapun pergi. Rian, pendaki berpengalaman yang hafal berbagai teknik survival. Mira, satu-satunya perempuan di kelompok kami, seorang dokter muda yang baru menyelesaikan masa internship. Dan yang terakhir Bayu, rekan kerja Dimas yang baru 2 kali mendaki gunung. Kami berkumpul di base camp menjelang pukul 8 pagi. Udara masih terasa dingin meski matahari mulai naik. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan pinus yang mengelilingi area parkir sederhana itu. Base camp hanya berupa bangunan kayu tua dengan atap seng yang sudah berkarat. Di depannya duduk seorang pria tua mengenakan jaket lusuh dan peci hitam yang warnanya mulai pudar. Wajahnya penuh keriput, tetapi sorot matanya tajam. Ia mencatat identitas kami satu persatu tanpa banyak bicara. Saat melihat jumlah tenda yang kami bawa, tangannya berhenti menulis. "Kalian cuma bawa 2 tenda?" tanyanya pelan. "Iya, Pak. Kapasitasnya 4 orang dan 2 orang." jawab Rian sambil tersenyum. Pria tua itu mengangguk pelan. 5 orang, 2 tenda. Entah mengapa ia mengulang kalimat itu, seperti sedang menghitung sesuatu dalam pikirannya. Kemudian ia mengembalikan kartu identitas kami. "Saya cuma titip pesan." "Apa Pak?" tanya Mira. Kalau nanti sampai di area camp atas, ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Jangan pernah menghitung jumlah tenda yang ada di sana." Kami saling berpandangan. Bayu bahkan tertawa kecil. "Memangnya kenapa Pak?" Pria tua itu tidak ikut tertawa. Karena belum tentu semuanya milik manusia. Suasana mendadak hening. Aku mengira beliau sedang bercanda untuk menakut-nakuti pendaki baru. Namun tidak ada sedikit pun senyum di wajahnya. "Kalau malam nanti kalian merasa jumlah tenda berubah." Ia menatap kami satu persatu. "Anggap saja mata kalian sedang lelah. Jangan dipastikan, jangan dihitung. Dan apapun yang kalian dengar dari dalam tenda yang tidak kalian kenal, jangan pernah membuka resletingnya." Angin tiba-tiba bertiup cukup kencang hingga papan nama base camp berderit pelan. Entah mengapa, bulu kuduku meremang. Kami berpamitan dan mulai memasuki jalur pendakian. Di balik langkah-langkah pertama menuju rimbunnya hutan Gunung Kendaga, tak satu pun dari kami menyadari bahwa sejak meninggalkan base camp, seseorang atau sesuatu
telah mulai menghitung kami. Jalur pendakian Gunung Kendaga tidak selebar Gunung Geneng yang biasa kami daki. Tanahnya lembab, dipenuhi akar pohon besar yang mencuat dari permukaan seperti ular raksasa yang membeku. Cahaya matahari hanya sesekali menembus rapatnya kanopi hutan, menciptakan bayanggen-bianggen yang terus berubah seiring embusan angin. Di depan, Rian memimpin langkah dengan santai. Sesekali ia melihat peta jalur di GPS. Meski sinyal sudah lama menghilang, Dimas berjalan di belakangnya sambil sesekali memotret lumut, batang pohon tua, dan kabut yang menggantung di sela pepohonan. Aneh ya, gumam Bayu. Apa? Sepi banget. Dari tadi kita belum ketemu pendaki lain. Rian tersenyum tipis. Memang begitu. Jalur Kendaga nggak seramai gunung lain. Tapi bukannya ini musim liburan? Tanya Mira. Iya. Lalu kenapa kosong? Tak ada yang menjawab. Yang terdengar hanya suara langkah sepatu menghantam tanah, basah dan desir angin yang berembus pelan. Sekitar 2 jam kemudian, kami tiba di sebuah mata air kecil. Airnya jernih, mengalir pelan melewati bebatuan hitam yang dipenuhi lumut. Saat kami mengisi botol minum, terdengar suara langkah dari arah belakang. Seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya sederhana, jaket coklat yang sudah usang, celana panjang hitam, dan topi anyaman bambu yang menutupi sebagian wajahnya. Di punggungnya tergantung keranjang rotan berisi kayu bakar. Ia tampak seperti pencari kayu. "Siang, Pak," sapa Rian ramah. Pria itu hanya mengangguk. "Kalian mau ke camp atas?" "Iya." Ia memandang kami cukup lama. Tatapannya berhenti pada 2 tenda yang tergantung di carrier. "Cuma 2?" "Iya, Pak." Pria itu menghela napas pelan. "Kalau nanti lihat tenda lain," Bayu langsung memotong sambil tertawa. "Jangan dihitung juga." Pria tua itu menoleh perlahan. Ekspresinya datar. Saya tidak sedang bercanda. Senyum Bayu langsung menghilang. Gunung ini suka meminjam bentuk. Maksudnya, terkadang pohon terlihat seperti manusia. Terkadang kabut terlihat seperti jalan. Terkadang ia menatap lurus ke arahku. Tenda terlihat seperti tenda. Kami semua terdiam. Kalau menemukan tenda yang tidak ada pemiliknya, jangan dekati. Kalau ada yang memanggil dari dalam, jangan jawab. Tapi kalau pintunya terbuka sendiri, ia berhenti. Sorot matanya berubah sendu. "Berdoalah." Tanpa berkata apa-apa lagi, pria tua itu melanjutkan perjalanan menuruni gunung hingga sosoknya menghilang ditelan kabut. Bayu mengusap tengkuknya. Dimas mencoba mencairkan suasana. Namanya juga cerita gunung. Tapi tadi dia ngomongnya serius banget. Aku hanya diam. Entah kenapa, sejak bertemu 2 orang tua itu, perasaanku mulai tidak nyaman. Seolah-olah mereka tidak sedang menceritakan legenda, melainkan mengingatkan kami tentang sesuatu yang benar-benar pernah terjadi. Pendakian berlanjut hingga sore. Kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya. Rian melihat jam tangannya. 4:30, kita camp di atas saja. Kurang lebih 15 menit lagi, kami mempercepat langkah. Tak lama kemudian, pepohonan mulai jarang. Jalur terbuka menuju sebuah tanah datar yang cukup luas. Camp area. Area Seru, Daimas, Lega. Kami semua tersenyum. Area itu memang ideal untuk mendirikan tenda. Permukaannya relatif rata dan dikelilingi pohon-pohon besar yang menjadi penahan angin. Namun, senyum kami perlahan memudar. Di tengah area camp sudah berdiri 1 tenda berwarna hijau tua. Bentuknya model dom lama. Diam, tidak ada suara, tidak ada api unggun, tidak ada carrier, tidak ada sandal, tidak ada peralatan memasak, tidak ada siapapun. "Ada orang duluan," bisik Mira. Rian mengangguk pelan. "Mungkin lagi ke sumber air." Tapi aku memperhatikan tanah di sekitar tenda itu. Lumpurnya masih basah karena hujan semalam. Aneh, sangat aneh. Tidak ada satupun bekas
jejak kaki. Seolah-olah tenda itu muncul begitu saja dari dalam tanah. Bayu mendekat beberapa langkah. Bang, ini aneh. Dimas ikut memperhatikan. Iya, kalau memang ada yang pasang tenda, masa nggak ada jejak sama sekali. Angin mendadak berembus cukup kencang. Pintu tenda hijau itu bergoyang pelan. Krek, krek. Suara gesekan resleting terdengar lirih. Semua mata tertuju ke arah tenda. Perlahan, resleting pintunya turun sendiri sekitar 10 cm. Membuka celah kecil yang memperlihatkan bagian dalam. Gelap, pekat, seolah cahaya sore tidak mampu masuk ke dalamnya. Tak ada seorang pun yang bergerak, tak ada yang berani mendekat. Lalu, dari dalam tenda, terdengar suara yang sangat pelan. Seperti seseorang sedang berbisik, menyebut nama salah satu dari kami. Bayu, suara itu lirih, sangat lirih. Namun cukup jelas untuk membuat wajah Bayu berubah pucat. Ada yang manggil aku, tak seorang pun menjawab. Karena kami semua mendengarnya, tak seorang pun bergerak. Angin yang sejak tadi berembus perlahan, mendadak berhenti. Hutan menjadi sunyi. Sunyi yang terasa tidak wajar, seolah seluruh suara alam menghilang dalam sekejap. Bayu menatap celah kecil pada pintu tenda hijau itu tanpa berkedip. Wajahnya pucat, napasnya mulai memburu. Kalian dengarkan, bisiknya. Aku mengangguk pelan. Iya, itu, manggil namaku. Rian segera melangkah di depan Bayu, menghalangi pandangannya ke arah tenda. Jangan didekati. Tapi, kalau ada orang yang butuh bantuan, Dimas menggeleng cepat. Orang butuh bantuan, nggak mungkin sembunyi di dalam tenda tanpa suara. Dari tadi, Mira ikut menarik lengan Bayu. Kita cari tempat lain buat pasang tenda. Bayu masih terlihat ragu. Matanya terus mengarah ke tenda itu. Seolah ada sesuatu yang menariknya. Beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Bayu, kali ini lebih pelan. Namun, nadanya berubah. Bukan lagi suara asing. Bayu membeku. Itu, ia menelan ludah. Itu suara Ibu. Aku dan yang lain saling berpandangan. Bukankah Bayu pernah bercerita bahwa ibunya meninggal hampir 5 tahun lalu karena sakit? Tidak mungkin, kataku pelan. Bayu menggeleng. Aku hafal suara beliau. Itu benar-benar suara ibu. Matanya mulai berkaca-kaca. Dari dulu kalau manggil aku, nadanya memang begitu. Rian langsung memegang bahu Bayu. Dengar, apapun yang kamu dengar, itu bukan ibumu. Kalimat itu diucapkan tegas. Bayu memejamkan mata beberapa saat, lalu menarik napas panjang. Akhirnya, ia mengangguk. Kami memutuskan mendirikan tenda sekitar 50 meter dari tenda hijau misterius itu. Jaraknya cukup jauh. Tetapi dari tempat kami berdiri, tenda itu masih terlihat jelas di antara batang-batang pohon. Semakin matahari tenggelam, kabut mulai turun memenuhi area perkemahan. Udara berubah jauh lebih dingin daripada yang seharusnya. Menjelang pukul 7 malam, kami berkumpul mengelilingi kompor kecil untuk memasak makan malam. Biasanya suasana seperti ini dipenuhi candaan. Namun, malam itu tak seorang pun benar-benar ingin berbicara. Dimas beberapa kali melirik ke arah tenda hijau. Masih di situ. Iya, jawabku. Aneh. Masa dari sore nggak ada yang keluar. Rian mencoba bersikap logis. Mungkin pemiliknya turun ke sumber air. Selama 3 jam. Tak ada jawaban. Mira membuka termos dan menuangkan air panas ke dalam gelas. Tangannya sedikit gemetar. Aku punya firasat nggak enak. Belum sempat kami menanggapi, dari arah hutan terdengar suara langkah kaki. Krak, 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 krak. Kami serentak menoleh. Suara itu seperti seseorang sedang berjalan menginjak ranting kering. Semakin lama, semakin dekat. Bayu langsung menyorotkan senter ke arah suara. Tidak ada siapa-siapa. Langkah itu terus terdengar, berputar, mengelilingi camp, namun tak terlihat satu sosok pun. Dimas berbisik lirih. Jangan-jangan cuma babi hutan. Rian menggeleng. Babi nggak jalan muterin tenda seperti itu. Suara langkah itu berhenti tepat di belakang tendaku. Kami semua menahan napas.
Lalu terdengar suara seperti seseorang mengembuskan napas panjang. Ha, ha. Tepat di belakang kain tenda. Bayu refleks berdiri. Siapa? Tak ada jawaban. Ketika Rian membuka senter paling terang dan mengarahkannya ke belakang tenda. Kosong, hanya kabut dan pepohonan. Malam semakin larut. Sekitar pukul 11, kami sepakat bergantian berjaga. Giliran pertama adalah aku dan Dimas. Yang lain masuk ke tenda masing-masing. Api kompor sudah padam. Hanya cahaya lampu gantung kecil yang menerangi area camp. Aku gak suka tempat ini, kata Dimas lirih. Aku mengangguk. Besok pagi kita langsung summit sebentar. Habis itu turun. Dimas tidak menjawab. Tatapannya tertuju ke arah tenda hijau. Aku ikut melihat. Dadaku langsung terasa sesak. Tunggu. Dimas memegang lenganku. Gak. Kita tadi bawa berapa tenda? 2? Iya. Lalu itu apa? Aku menghitung perlahan. Tenda kami yang besar. Tenda kecil. Dan tenda hijau. Namun di sisi paling ujung area camp kini berdiri satu tenda lagi. Warnanya sama persis. Hijau, tua, modelnya sama, ukurannya sama. Seolah-olah tenda itu baru saja muncul begitu saja di tengah kabut. Rian, panggilku keras. Semua langsung keluar dari tenda. Ada apa? Aku menunjuk ke arah ujung camp. Rian terdiam. Mira menutup mulutnya dengan kedua tangan. Bayu mundur selangkah. Tadi cuma ada satu, bisiknya. Jumlah tenda yang bukan milik kami menjadi 2. Padahal tak satu pun dari kami melihat ada orang yang datang. Tak ada cahaya senter, tak ada suara langkah, tak ada suara resleting, tak ada suara pasak dipukul. Seolah kedua tenda itu memang selalu ada di sana. Dan ketika kami masih terpaku menatapnya, dari dalam salah satu tenda hijau terdengar suara resleting ditarik perlahan. Srit, torit, srit. Lalu pintu tenda itu terbuka sedikit. Cukup untuk memperlihatkan sebuah tangan manusia yang sangat pucat. Perlahan melambai ke arah kami. Mengundang agar salah satu dari kami mendekat. Tidak ada satupun dari kami yang berani menggerakkan kaki. Tangan pucat itu terus melambai perlahan dari balik pintu tenda hijau. Gerakannya lambat, kaku, seperti seseorang yang sudah terlalu lama tidak menggerakkan persendiannya. Lambaian itu bukan seperti meminta tolong, melainkan mengundang Bayu mundur beberapa langkah hingga tubuhnya menabrak batang pohon di belakangnya. Jangan lihat ke sana, ucapnya dengan suara bergetar. Aku sendiri tidak mampu mengalihkan pandangan. Ada rasa takut yang begitu kuat, tetapi di saat yang sama muncul dorongan aneh untuk terus memperhatikan tenda itu. Seolah ada sesuatu yang berusaha menarik kesadaranku. Semua masuk tenda, bentak Rian. Kalimat itu membuat kami tersadar. Kami buru-buru masuk ke tenda masing-masing dan menutup rapat resleting. Lampu dimatikan. Hanya senter yang kami letakkan menghadap ke lenggit-langget tenda agar cahayanya redup. Di dalam tenda terasa begitu sempit. Aku, Dimas, dan Bayu saling berhadapan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di luar, hutan kembali sunyi. Lalu, krek, suara langkah kaki. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Pelan mengitari tenda kami. Bukan langkah hewan, langkah manusia. Aku bisa mendengar dengan jelas suara tanah yang terinjak. Bayu memegang lenganku erat-erat. Itu siapa? Aku menggeleng. Jantungku berdetak begitu keras hingga rasanya bisa terdengar dari luar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu tenda. Hening. Beberapa detik berlalu. Kemudian tok, tok. Ada yang mengetuk kain tenda. Pelan, hanya 1 kali. Kami saling memandang. Tidak ada yang berani menjawab. Beberapa detik kemudian terdengar lagi. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Pelan, teratur. Dimas berbisik hampir tak terdengar. Rian. Ya, aku segera menggeleng. Tidak, kalau Rian pasti manggil. Benar,
saja. Tidak ada suara siapapun, hanya ketukan. Lalu terdengar suara seorang perempuan, lembut, sangat pelan. Permisi, permisi. Bayu langsung menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Suara itu terdengar begitu dekat, seolah bibir pemiliknya menempel pada kain tenda. Boleh numpang berteduh? Berteduh, aku memejamkan mata. Pesan penjaga base camp kembali terngiang. Apapun yang kamu dengar dari dalam atau luar tenda yang tidak kamu kenal, jangan pernah membuka resletingnya. Suara perempuan itu kembali terdengar. Dingin sekali. Tolong buka. Tidak lama kemudian, suara itu berubah menjadi suara laki-laki tua. Mas, saya tersesat. Lalu berubah lagi menjadi suara anak kecil. Oh, aku takut. Bayu mulai menangis tanpa suara. Astagfirullah, astagfirullah. Ia terus mengulang doa itu. Suara-suara di luar semakin banyak. Ada yang menangis, ada yang tertawa kecil, ada yang seperti sedang berbicara satu sama lain. Namun, semuanya terdengar tidak jelas, seolah puluhan orang sedang berdiri mengelilingi tenda kami. Sekitar 1 jam kemudian, semua suara itu menghilang. Hening. Hening, benar-benar hening. Aku mengintip melalui celah kecil ventilasi tenda. Kabut semakin tebal. Namun, aku masih bisa melihat 2 tenda hijau itu berdiri di tempatnya. Tidak bergerak, tidak berubah. Aku menghela napas lega. Mungkin semuanya sudah selesai. Saat hendak menutup kembali ventilasi, mataku menangkap sesuatu. Di antara 2 tenda hijau itu, ada seseorang tinggi, kurus, membelakangi kami. Ia berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun. Pakaiannya seperti jas hujan gunung berwarna hitam. Wah, oh, bisik Dimas. Itu siapa? Aku menggeleng pelan. Aku nggak tahu. Beberapa detik kemudian, orang itu mulai berjalan. Bukan menuju hutan, bukan menuju jalur pendakian, melainkan menuju tenda kami. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Semakin dekat, namun ada yang membuat darahku terasa membeku. Kakinya tidak menyentuh tanah. Ia melayang beberapa sentimeter di atas permukaan bumi. Kabut di bawah tubuhnya bergerak mengikuti. Dimas menahan napas. Itu bukan manusia. Sosok itu berhenti tepat di depan tenda. Diam, lalu perlahan kepalanya berputar. Bukan tubuhnya, hanya kepalanya. Berputar hampir 180 derajat, menghadap langsung ke arah ventilasi tempat aku mengintip. Aku spontan mundur hingga punggungku membentur Bayu. Ada apa? Belum sempat aku menjawab, terdengar suara Rian berteriak dari luar. Arga! Dimas, keluar cepat. Kami bertiga saling berpandangan. Itu suara Rian, kata Bayu. Aku hampir membuka resleting, namun tanganku langsung berhenti. Suara Rian terdengar lagi, lebih keras. Bayu pingsan. Cepat, keluar. Aku membeku. Bayu sedang duduk tepat di sampingku. Wajahnya pucat, tetapi jelas-jelas sadar. Ia ikut mendengar teriakan itu. Dengan bibir gemetar, Bayu berbisik, kalau aku ada di sini. Siapa yang dipanggil? Rian di luar. Belum sempat kami mencerna pertanyaan itu. Dari arah tenda Mira terdengar jeritan panjang yang memecah kesunyian malam. Jeritan yang dipenuhi ketakutan. Jeritan yang membuat seluruh hutan seolah ikut terbangun. Dan tepat setelah jeritan itu berhenti, terdengar suara benda berat diseret di atas tanah. Perlahan, damblas, bara mendekati area perkemahan kami. Jeritan Mira masih terngiang di telingaku. Suara benda berat yang diseret di atas tanah terus terdengar. Srek, ta, srek, srek. Srek pelan, pelan. Berat, seolah seseorang sedang menarik sesuatu yang ukurannya jauh lebih besar daripada tubuh manusia. Kami bertiga masih terpaku di dalam tenda. Tidak ada yang berani membuka resleting. Arga, bisik Dimas. Itu benar-benar suara Mira. Aku mengangguk.
kalau kita diam saja? Bagaimana kalau dia benar-benar butuh bantuan? Belum sempat aku menjawab, terdengar suara Rian dari luar. Jangan keluar! Kali ini suaranya terdengar jelas. Biar aku yang lihat. Aku mengenali nada bicaranya. Itu benar-benar Rian. Beberapa detik kemudian, terdengar langkah kaki berlari. Disusul suara Mira yang menangis. Ada orang di depan tendaku. Kemudian semuanya kembali sunyi. Aku memberanikan diri membuka resleting beberapa sentimeter. Udara dingin langsung menerpa wajahku. Rian berdiri sekitar 5 meter dari tenda kami sambil memegang senter. Di sampingnya ada Mira yang wajahnya pucat pasi. Air matanya masih mengalir. Aman, kata Rian pelan. Kalian keluar. Kami bertiga segera menghampiri mereka. Apa yang terjadi? Tanyaku. Mira masih sulit berbicara. Akhirnya Rian menjelaskan. Dia lihat ada seseorang berdiri di depan tendanya. Siapa itu? Masalahnya Rian menelan ludah. Wajahnya wajah Bayu. Semua mata langsung tertuju kepada Bayu. Bayu membelalak. Apa? Mira mengangguk pelan sambil menangis. Aku kira kamu keluar tenda. Tapi waktu aku panggil sosok itu cuma senyum. Senyumnya sampai robek ke pipi. Bayu langsung terduduk lemas. Aku nggak pernah keluar. Aku dari tadi sama kalian. Rian mengangguk. Itulah yang membuatku khawatir. Ia lalu mengarahkan senter ke arah 2 tenda hijau. Jumlahnya bertambah lagi. Aku menoleh. Dadaku langsung sesak. Kini bukan 2, melainkan 3 tenda hijau berdiri berjajar. Persis menghadap ke arah tenda kami. Tak ada suara, tak ada cahaya. Namun semuanya tampak seperti sedang menunggu. Tidak ada seorang pun yang bisa tidur malam itu. Kami berkumpul dalam satu tenda agar tidak terpisah. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Udara semakin menusuk. Kabut bahkan mulai masuk melalui sela-sela resleting. Bayu tiba-tiba berkata lirih, "Kalian cium bau ini?" Aku menghirup udara perlahan. Ada aroma tanah basah. Lalu bunga melati. Sangat harum. Namun anehnya, aroma itu semakin lama semakin kuat. Mira langsung berubah tegang. "Jangan bilang." Belum selesai ia berbicara, terdengar suara perempuan tertawa. Pelan. Hihihi. Suara itu datang dari arah 3 tenda hijau. Kami mematikan semua lampu. Hanya cahaya bulan yang samar-samar masuk melalui ventilasi. Tawa itu berhenti. Digantikan suara resleting. Srit. Satu resleting terbuka. Lalu srit. Tenda kedua. Kemudian srit. Tenda ketiga. Tak ada seorang pun yang berani mengintip. Namun kami semua bisa membayangkan. Ketiga pintu tenda itu kini terbuka dan entah apa yang sedang berdiri di baliknya. Beberapa menit kemudian suara langkah kaki terdengar lagi. Namun kali ini bukan mengelilingi tenda, melainkan berjalan menjauh. Aku memberanikan diri mengintip melalui ventilasi. Apa yang kulihat membuat napasku berhenti. Mereka membawa carrier, memakai jaket gunung, sebagian mengenakan headlamp. Namun tak satu pun lampu mereka menyala. Wajah mereka pucat, langkah mereka pelan, seperti orang yang sedang tidur. Di barisan paling belakang, aku melihat 3 orang anak kecil, lalu seorang pria tua, kemudian seorang perempuan yang menggendong bayi. Mereka semua masuk satu persatu ke dalam ketiga tenda hijau itu. Padahal ukuran tenda itu kecil, mustahil mampu menampung begitu banyak orang. Namun setiap sosok yang masuk menghilang begitu saja, seolah bagian dalam tenda jauh lebih luas daripada dunia di luar. Aku mundur perlahan, tubuhku gemetar. "Ada apa?" bisik Rian. Dengan suara nyaris tak terdengar, aku berkata, "Itu bukan tenda." Rian menatapku. "Maksudmu?" "Itu seperti pintu." Belum sempat kami berbicara lagi, dari arah luar terdengar suara peluit. Piit. Satu kali
Kami saling berpandangan. Peluit itu berasal dari arah jalur pendakian. Lalu terdengar suara seseorang berteriak, "Halo, masih ada pendaki?" Suara laki-laki, normal, jelas. Kami spontan merasa lega. Mungkin tim lain, seru Dimas. Rian segera keluar sambil membawa senter. Kami mengikuti di belakang. Namun, ketika tiba di jalur, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya kabut tebal. Peluit kembali berbunyi. Pi, kali ini dari arah belakang kami. Kami serentak berbalik. Suara itu berasal dari dalam salah satu tenda hijau. Dan tepat ketika sinar senter Ryan mengenai pintu tenda tersebut, terlihat sebuah peluit tua tergantung di resletingnya. Peluit yang perlahan berayun sendiri. Padahal tak ada angin yang bertiup. Di bawah peluit itu tergeletak sebuah papan kayu lapuk dengan tulisan yang nyaris hilang dimakan usia. Rian mengambilnya perlahan, lalu membaca tulisan yang masih tersisa. Pos pencarian pendaki hilang tahun 1998. Kami saling menatap. Tahun ke 1998. Itu berarti puluhan tahun yang lalu. Lalu kenapa papan itu baru muncul malam ini? Tulisan pada papan kayu itu membuat kami semua terdiam. Pos pencarian pendaki hilang 1998. Huruf-hurufnya sudah memudar. Sebagian permukaannya lapuk dimakan hujan dan lumut. Namun tahun yang tertera masih terlihat jelas. Rian membalik papan itu perlahan. Di bagian belakang ada bekas goresan seperti seseorang pernah menulis sesuatu menggunakan pisau. Dengan bantuan cahaya senter, kami mencoba membacanya. Kalau kalian menemukan tenda ini. Tulisan berikutnya sudah hilang. Hanya beberapa kata yang masih bisa dikenali. Jangan. Percaya. Pulang. Kalimatnya tidak utuh, tetapi cukup membuat tengkuku terasa dingin. Siapa yang nulis beginian? Bisik Dimas. Tak ada yang menjawab. Rian meletakkan kembali papan itu tepat di tempat semula. Kita tunggu sampai subuh. Begitu terang, kita langsung turun. Tidak jadi ke puncak? Tanya Bayu. Rian menggeleng mantap. Tidak ada puncak yang sebanding dengan nyawa. Tak seorang pun membantah. Malam terasa berjalan sangat lambat. Jam di tanganku menunjukkan pukul 3:10. Namun suasana hutan terasa semakin aneh. Biasanya menjelang subuh akan terdengar suara serangga atau burung malam. Di Gunung Kendaga tidak ada apa-apa. Sunyi, seolah seluruh kehidupan telah meninggalkan tempat itu. Aku menoleh ke arah 3 tenda hijau. Dadaku mendadak berdegup lebih cepat. Rian, bisikku. Coba lihat. Rian mengikuti arah pandanganku. Wajahnya langsung berubah. Di depan setiap tenda hijau kini berdiri seseorang. Satu orang diam, tidak bergerak. Mereka semua memakai pakaian pendaki. Carrier masih menempel di punggung, namun kepala mereka tertunduk. Rambut menutupi wajah. Jangan sorot senter, bisik Mira. Mira, aku takut mereka melihat kita. Kami hanya memperhatikan dari kejauhan. 5 menit, 10 menit. Mereka tidak bergerak sedikit pun, seolah sedang menunggu seseorang keluar dari tenda kami. Bayu mulai membaca ayat-ayat pendek dengan suara lirih. Aku ikut berdoa dalam hati. Lalu salah satu sosok itu perlahan mengangkat kepala. Aku bisa melihat wajahnya. Tubuhku langsung membeku. Itu bukan orang lain, bisik Dimas. Sosok itu memiliki wajah yang sama persis denganku. Rambut, mata, jaket, bahkan goresan kecil di pipi kiriku juga ada. Aku seperti sedang melihat diriku sendiri berdiri di depan tenda hijau. Aku mundur beberapa langkah. Napas terasa berat. Kemudian sosok kedua mengangkat kepala. Wajahnya Rian. 2. Sosok ketiga Mira. Dan yang terakhir Bayu. Mereka semua memiliki kembaran
yang berdiri diam di depan tenda-tenda hijau. "Jangan lihat mata mereka," teriak Rian pelan. Kami langsung menundukkan kepala, namun sudah terlambat. Saat tanpa sengaja aku menatap mata sosok yang menyerupai diriku, ada satu kalimat yang terdengar sangat jelas di dalam kepalaku. "Pulanglah, tempatmu di sini." Aku spontan memejamkan mata sambil menutup telinga. Suara itu terus terdengar, bukan dari luar, melainkan dari dalam pikiranku. Entah berapa lama kami bertahan, hingga akhirnya samar-samar terdengar suara azan dari kejauhan. Sangat pelan, seperti terbawa angin. Mira menangis lega. Subuh, alhamdulillah. Bersamaan dengan suara azan itu, kabut mulai menipis. Satu persatu sosok di depan tenda hijau menghilang. Begitu pula ketiga tenda misterius itu. Dalam hitungan detik, area yang semula dipenuhi tenda hijau kembali kosong. Hanya menyisakan tanah lembab. Tidak ada bekas pasak. Tidak ada bekas jejak kaki. Seolah semua yang kami lihat semalam hanyalah mimpi. Namun, papan kayu bertuliskan pos pencarian pendaki hilang 1998. Masih tergeletak di tanah. Itu berarti semua yang terjadi benar-benar nyata. Begitu matahari mulai muncul, kami segera membereskan perlengkapan. Tak ada yang ingin tinggal lebih lama. Rian memimpin perjalanan turun. Kami berjalan cepat tanpa banyak bicara. Sekitar 30 menit meninggalkan area camp, kami menemukan sebuah pos istirahat tua. Bangunannya hampir roboh. Atapnya dipenuhi lumut. Di salah satu dinding tergantung papan informasi yang sudah kusam. Saat Dimas membersihkan debunya, terlihat beberapa foto hitam putih yang dipasang berjajar. Foto-foto itu adalah dokumentasi tim pencarian. Di bagian bawah terdapat daftar nama para pendaki yang hilang. Mataku menyapu satu persatu wajah dalam foto. Lalu jantungku serasa berhenti berdetak. Di foto paling kanan, ada 5 orang pendaki yang sedang tersenyum di depan tenda hijau. Komposisi mereka persis seperti kelompok kami. 5 orang. 5 orang, 2 laki-laki di depan, 1 perempuan di tengah. 2 laki-laki di belakang yang membuat kakiku lemas. Wajah mereka bukan wajah orang lain, melainkan wajah kami sendiri. Foto itu tampak sangat tua. Sudut-sudutnya menguning dimakan usia. Di bawahnya tertulis sebuah tanggal 17 Agustus tahun 1998. Padahal kami baru mendaki Gunung Kendaga pada tahun ke-2026. Tidak ada yang mampu mengucapkan sepatah kata pun. 5 pasang mata terus menatap foto tua yang tergantung di dinding pos itu. Foto tersebut sudah kusam, warnanya memudar, dimakan usia. Beberapa sudutnya bahkan mulai sobek, namun wajah 5 orang yang berdiri di depan tenda hijau itu masih terlihat sangat jelas. Wajah kami bukan mirip, bukan menyerupai, melainkan benar-benar wajah kami. Bahkan jaket merah yang kupakai saat itu, sobekan kecil di lengan kanan milik Dimas, sel coklat milik Mira, topi Gunung Ryan, hingga sepatu Bayu yang baru dibelinya seminggu sebelum pendakian. Semuanya sama. Bayu langsung terduduk di lantai kayu. Enggak mungkin. Dimas mengusap wajahnya berkali-kali. Ini pasti ada yang ngedit. Kalimat itu bahkan terdengar tidak meyakinkan. Bagaimana mungkin ada orang mengedit foto yang sudah berumur puluhan tahun? Rian mendekati papan informasi itu. Di bawah foto terdapat tulisan tangan yang mulai memudar. Tim pendaki yang dinyatakan hilang saat melakukan pencarian terhadap kemunculan tenda misterius di Camp Kendaga atas tanggalnya tetap sama, 17 Agustus tahun 1998. Aku merasakan telapak tanganku mulai berkeringat. Kita harus turun. Sekarang tak ada yang membantah. Kami meninggalkan pos tua itu dengan langkah cepat. Namun, baru sekitar 15 menit berjalan, Rian tiba-tiba berhenti. Jangan bergerak. Suaranya pelan. Aku melihat ke depan. Dadaku langsung berdegup kencang. Jalur yang kami lalui berakhir. Di depan kami hanya ada jurang dalam yang tertutup kabut.
Ini bukan jalur tadi, bisik Mira. Benar, aku masih ingat jelas. Saat naik kemarin, jalur ini tidak memiliki jurang. Yang ada hanyalah hutan rapat. Rian membuka GPS. Layar alat itu berkedip-kedip. Kompas digitalnya berputar tanpa arah. Tidak masuk akal, gumamnya. Kita putar balik. Kami kembali ke arah pos. Namun, pos itu sudah tidak ada. Tempat yang seharusnya berdiri bangunan kayu tua, kini hanya dipenuhi semak belukar. Tidak ada bekas bangunan. Tidak ada papan, tidak ada foto. Kosong, seolah pos itu tidak pernah ada. Bayu mulai panik, kita nyasar, kita muter-muter. Rian tetap berusaha tenang. Semua diam. Jangan jalan sendiri. Pegangan carrier teman di depan. Kami membentuk satu barisan. Aku di belakang Rian, Mira di belakangku. Dimas, lalu Bayu paling belakang. Kami terus berjalan mengikuti arah kompas manual milik Rian. Namun setiap 15 atau 20 menit kami selalu kembali ke area camp yang sama. Dan setiap kali kembali, jumlah tenda hijaunya bertambah. Pertama, 3, kemudian 4, lalu 5. Kini ada 6 tenda hijau berdiri rapi. Tidak ada yang berani menghitung dengan suara keras. Namun kami semua tahu jumlahnya terus bertambah menjelang sore. Persediaan air mulai menipis. Makanan juga tinggal sedikit. Wajah Bayu semakin pucat. Aku capek, bisiknya. Kita istirahat sebentar. Rian menggeleng. Kalau berhenti, kita bisa terjebak sampai malam. Namun, Bayu tetap duduk di sebuah batu besar. Ia menundukkan kepala. Napasnya terdengar berat. Mira menghampirinya untuk memeriksa kondisinya. Tensinya turun. Kemungkinan dia dehidrasi. Saat Mira memberikan air, Bayu mendadak mengangkat wajah. Namun, tatapannya kosong. Ia tidak melihat kami. Matanya justru menatap ke arah hutan. Lalu, ia tersenyum. Senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bu, ucapnya lirih. Ibu datang. Kami semua spontan menoleh. Di antara pepohonan berdiri seorang perempuan mengenakan kebaya putih kusam. Wajahnya tertutup rambut panjang. Tangannya melambai pelan ke arah Bayu. Bu, Bayu berdiri. Jangan, teriak Rian. Namun Bayu seperti tidak mendengar. Ia berjalan perlahan menuju perempuan itu. Semakin dekat, semakin cepat. Aku dan Dimas langsung mengejarnya. Bayu, berhenti! Tepat ketika jarak kami tinggal beberapa meter, perempuan itu berbalik. Wajahnya terlihat jelas. Kosong, tidak memiliki mata, tidak memiliki hidung, tidak memiliki mulut, hanya kulit pucat yang menutupi seluruh wajahnya. Tubuhku membeku. Perempuan itu mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah belakang kami. Refleks, kami menoleh dan darahku seakan berhenti mengalir. Di belakang kami, kini berdiri puluhan tenda hijau, berbaris di antara pepohonan. Masing-masing memiliki pintu yang terbuka, gelap, pekat. Dan di depan setiap tenda, berdiri seseorang yang wajahnya sama persis dengan kami. Mereka semua tersenyum. Lalu secara bersamaan mengangkat tangan, memberi isyarat yang sama, mengundang kami untuk masuk ke dalam tenda masing-masing. Jantungku berdegup begitu keras hingga rasanya memenuhi seluruh kepalaku. Puluhan tenda hijau berdiri di antara pepohonan, masing-masing menghadap ke arah kami. Di depan setiap tenda berdiri seseorang dan wajah mereka adalah wajah kami sendiri. Tidak ada yang berbicara. Mereka hanya tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu kaku. Seolah-olah wajah itu bukan sedang tersenyum karena bahagia, melainkan karena dipaksa. Jangan lihat mereka, teriak Rian. Kami semua spontan menundukkan kepala. Namun Bayu justru melangkah maju. Bu, ibu, tunggu aku. Suara Bayu terdengar datar, seperti orang yang sedang tidur sambil berjalan. Perempuan berkebaya putih itu mengangkat tangan, lalu perlahan
menunjuk ke salah satu tenda hijau yang pintunya terbuka. Gelap, pekat, tidak terlihat apapun di dalamnya. Bayu berjalan semakin cepat. Bayu, aku dan Dimas langsung mengejarnya. Saat tanganku hampir berhasil meraih carrier miliknya, seseorang lebih dulu memegang bahuku. Tangannya dingin seperti es. Aku menoleh. Tubuhku langsung membeku. Yang berdiri di belakangku adalah diriku sendiri. Ia tersenyum, lalu berbisik dengan suara yang sama persis denganku. Bek. Ja, ayo pulang. Tendamu sudah siap. Aku mendorong sosok itu sekuat tenaga. Anehnya, tanganku menembus tubuhnya seperti menembus kabut. Sosok itu tidak hilang. Ia justru tertawa pelan. Hahaha, tawanya perlahan diikuti oleh sosok-sosok lain. Dalam hitungan detik, seluruh hutan dipenuhi suara tawa. Puluhan, mungkin ratusan, bercampur menjadi satu. Mira menutup telinganya sambil menangis. Ya Allah, ya Allah. Rian segera mengeluarkan peluit darurat dari sakunya. Ia meniupnya sekeras mungkin. Iiiit, suara nyaring itu menggema ke seluruh hutan. Seketika, semua tawa berhenti. Seluruh sosok yang berdiri di depan tenda menoleh bersamaan ke arah Rian. Tatapan mereka berubah. Bukan lagi tersenyum, melainkan marah. Sangat marah. Lalu mereka mulai berjalan perlahan menuju kami. Ran, teriak Rian. Kami berlari tanpa menoleh ke belakang. Ranting-ranting menghantam wajah. Akar pohon membuat kami beberapa kali hampir terjatuh. Namun, suara langkah di belakang semakin banyak. Bukan 5, bukan 10. Seolah seluruh penghuni hutan sedang mengejar kami. Entah sudah berapa lama kami berlari. Hingga akhirnya kami tiba di sebuah tanah lapang kecil. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah pendopo batu yang sudah sangat tua. Atapnya hampir runtuh. Di dalamnya terdapat sebuah altar sederhana yang dipenuhi lumut. Di depan altar duduk seorang kakek berpakaian hitam. Rambutnya putih seluruhnya. Ia sedang memegang tasbih kayu, seolah sudah menunggu kedatangan kami. Kemari, katanya, tenang. Kami segera masuk ke dalam pendopo. Anehnya, begitu melewati batas pendopo, semua suara langkah di belakang langsung menghilang. Hutan kembali sunyi. Kakek itu memandang kami satu persatu. Kalian melihat tenda itu? Rian mengangguk. Iya, Kek. Kakek itu menghela napas panjang. Berarti kalian terlambat. Maksudnya tenda itu tidak mencari korban. Ia mencari pengganti. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Pengganti? Siapa? Kakek itu menatap lurus ke arahku. Orang-orang yang dulu gagal pulang. Ia menunjuk ke arah hutan. Puluhan tahun lalu. Ada rombongan pendaki yang tersesat. Mereka membuat camp. Tapi ketika pagi tiba, mereka menemukan satu tenda tambahan. Mereka mengira ada kelompok lain. Padahal itu bukan tenda manusia. Mira menelan ludah. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka masuk satu persatu dan tak pernah keluar lagi. Aku teringat papan kayu bertuliskan tahun ke-1998. Kakek, apakah itu yang terjadi pada tim pencarian? Kakek mengangguk pelan. Mereka datang untuk mencari pendaki yang hilang. Namun, akhirnya mereka ikut tinggal karena gunung ini tidak suka kehilangan penghuninya. Suasana kembali hening. Lalu, kakek itu berkata sesuatu yang membuat darah kami terasa membeku. Kalian berlima, tidak semuanya masih manusia. Kami saling berpandangan. Bayu langsung mundur. Apa maksud kakek? Kakek tidak langsung menjawab. Ia hanya mengeluarkan sebuah cermin kecil yang bingkainya terbuat dari kayu tua. Kalau ingin tahu, lihat wajah kalian di cermin ini. Rian mengambil cermin itu lebih dulu. Begitu melihat pantulannya, wajahnya langsung pucat. Tangannya gemetar. Ia perlahan menyerahkan cermin itu kepadaku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku menarik napas panjang, lalu melihat ke dalam cermin. Pantulan wajahku masih ada, namun di belakangku berdiri 4 sosok. Dimas, Mira, Rian, dan 1 orang lagi. Tubuhnya
penuh lumpur. Wajahnya rusak. Namun, perlahan wajah itu berubah menjadi Bayu. Padahal Bayu sedang berdiri tepat di sampingku. Tanganku langsung melepaskan cermin itu. Prank! Cermin kayu tua tersebut jatuh ke lantai batu. Anehnya, kacanya tidak pecah, hanya berputar beberapa kali sebelum akhirnya berhenti tepat di depan kaki Bayu. Semua mata tertuju kepadanya. Bayu menatap kami dengan wajah bingung. Kenapa kalian lihat aku begitu? Tak ada yang menjawab. Bukan karena kami tidak ingin menjawab, melainkan karena kami takut. Takut jika apa yang dikatakan kakek itu benar. Kakek itu perlahan berdiri. Tubuhnya kurus, namun sorot matanya begitu tajam. Dari awal, gunung ini tidak pernah mengincar kalian berlima. Lalu, siapa? Tanyaku lirih. Ia hanya mengincar satu orang. Semua orang menoleh ke arah Bayu. Bayu langsung menggeleng kuat-kuat. Bukan aku, bukan. Kakek menghela napas. Anak muda, coba ingat kembali. Sejak kapan suara ibumu mulai memanggilmu? Bayu terdiam. Di depan tenda pertama, kakek menggeleng. Bukan, coba ingat lebih jauh. Bayu mulai memegang kepalanya. Wajahnya terlihat kesakitan. Kapan terakhir kali kamu berjalan sendirian? Bayu memejamkan mata, napasnya memburu. Lalu ia berbisik pelan. Waktu di mata air, aku dan Dimas saling berpandangan. Mata air. Saat itulah kami bertemu pria tua pencari kayu. Saat itu, Bayu memang sempat menghilang beberapa menit. Kami mengira ia buang air. Namun, kami tidak pernah benar-benar melihat kemana ia pergi. Bayu membuka matanya perlahan. Wajahnya semakin pucat. Aku dengar ibu manggil. Aku ikut suara itu. Tapi, aku gak ingat lagi setelah itu. Kakek mengangguk pelan. Itulah saatnya. Apanya? Kakek memandang lurus ke arah Bayu. Bayu yang asli tidak pernah kembali. Dunia seolah berhenti berputar. Mustahil, teriakku. Kami jalan bareng terus. Kakek menggeleng. Bukan, kalian berjalan bersama sesuatu yang memakai wajah Bayu. Bayu mundur beberapa langkah. Air matanya mulai jatuh. Aku ini siapa? Tak ada yang mampu menjawab. Tiba-tiba udara di sekitar pendopo berubah sangat dingin. Tasbih di tangan kakek berhenti bergerak. Ia menoleh ke arah hutan. Waktunya habis. Apa maksudnya? Mereka datang. Dari balik pepohonan terdengar suara yang sangat kami kenal. Srit. Trit, suara resleting tenda dibuka. 1, 2, 5, 10, puluhan. Suara itu datang dari segala arah. Kabut perlahan memasuki pendopo. Di balik kabut muncul deretan tenda hijau. Bukan puluhan lagi, melainkan ratusan. Sejauh mata memandang, seluruh hutan berubah menjadi lautan tenda. Di depan setiap tenda berdiri seorang pendaki. Diam, menatap ke arah kami. Kakek menggambar sebuah lingkaran di lantai menggunakan ujung tongkat kayunya. Masuk ke dalam lingkaran. Jangan keluar apapun yang terjadi. Kami segera berdiri di dalam lingkaran itu. Kakek mulai membaca doa dengan suara pelan. Angin mendadak bertiup sangat kencang. Pepohonan bergoyang keras. Namun sosok-sosok di depan tenda tidak bergeser sedikit pun. Mereka hanya terus memandang. Lalu secara bersamaan mereka melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Semakin dekat. Bayu tiba-tiba memegang kepalanya. Aduh, sakit. Ia berlutut. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Kulit di wajahnya perlahan berubah pucat. Matanya menghitam. Suara tangisnya berubah menjadi tawa. Hahaha, hahaha. Lalu ia berkata dengan suara yang bukan lagi miliknya. Aku sudah lama menunggu, 28 tahun, untuk turun dari gunung ini. Mira menjerit. Itu bukan Bayu. Kakek menghentakkan tongkatnya ke lantai. Cukup.
Suara itu menggema ke seluruh pendopo. Bayu terlempar beberapa meter ke belakang. Tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar kabut hitam pekat. Kabut itu perlahan membentuk sosok seorang pria pendaki. Jaketnya sudah compang-camping. Tubuhnya penuh luka. Di dadanya masih tergantung peluit tua yang berkarat. Pria itu menatap kami dengan mata kosong. Aku ingin pulang. Pulang. Suara itu terdengar begitu sedih. Kakek memejamkan mata. Kamu sudah terlambat. Pria itu menoleh ke arah ratusan tenda. Mereka semua membuka pintu tendanya secara bersamaan. Gelap, hitam, kosong. Namun dari dalamnya terdengar ribuan suara memanggil. Pulang, pulang, pulang. Pria itu tersenyum tipis. Lalu berjalan perlahan menuju salah satu tenda. Sebelum menghilang di balik pintunya, ia menoleh kepada kami. Kalau berhasil turun, jangan pernah ceritakan di mana kalian menemukan tempat ini. Begitu ia masuk, seluruh tenda berguncang serempak. Tanah bergetar hebat. Pepohonan mengeluarkan bunyi retakan keras. Kakek membuka matanya lebar-lebar. Pegang satu sama lain. Jangan sampai terlepas. Kami saling menggenggam lengan. Namun tepat saat guncangan semakin kuat, sebuah tangan pucat keluar dari bawah tanah. Lalu tangan kedua, ketiga, keempat, puluhan tangan muncul dari segala arah. Mereka meraih kaki kami, menarik perlahan, namun tenaga mereka luar biasa besar. Aku mencoba melepaskan diri, tetapi sia-sia. Tanah di bawah kakiku perlahan berubah lunak, seperti lumpur hidup. Tubuhku mulai tenggelam. Dimas berteriak meminta tolong. Mira menangis histeris. Rian terus membaca doa. Sedangkan Bayu hanya berdiri, diam, menatap kami dengan senyum yang perlahan kembali menjadi senyum miliknya sendiri. Tanah di bawah kaki kami terus bergerak. Lumpur hitam itu seperti hidup. Puluhan tangan pucat mencengkeram sepatu, celana, bahkan carrier kami. Tarikannya semakin kuat setiap detik. Astagfirullah, teriak Dimas sambil berusaha melepaskan kakinya. Mira menangis sambil terus membaca doa. Rian menggenggam lenganku erat-erat. Jangan lepaskan. Kita keluar bersama. Namun suara-suara dari dalam ratusan tenda mulai terdengar semakin keras. Pulang, pulang, pulang. Suara itu datang dari segala arah. Lelaki, perempuan, anak, kecil, orang tua, semuanya memanggil dengan nada yang sama. Seolah seluruh gunung sedang berbicara. Saat itulah kakek penjaga pendopo menghentakkan tongkatnya ke tanah untuk kedua kalinya. Duka. Suara hentakan itu menggema. Cahaya putih yang sangat terang memancar dari ujung tongkatnya. Dalam sekejap, semua tangan pucat melepaskan cengkeramannya. Kabut hitam berputar kencang mengelilingi pendopo. Ratusan tenda berguncang hebat. Jeritan memenuhi seluruh hutan. Bukan jeritan manusia, melainkan jeritan sesuatu yang selama ini bersembunyi di balik tenda-tenda itu. Kakek itu menatap kami dengan wajah yang sangat tenang. Dengarkan baik-baik, aku hanya bisa membuka jalan sekali. Setelah itu, gunung ini akan memilih siapa yang boleh pulang. Aku menelan ludah. Apa yang harus kami lakukan? Jangan menoleh, jangan berhenti. Dan apapun yang memanggil nama kalian, jangan pernah menjawab. Rian langsung mengangguk. Kita siap. Kakek mengangkat tongkatnya ke arah hutan. Kabut di depan kami perlahan terbelah. Muncul sebuah jalan setapak yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Jalan itu lurus menembus pepohonan. Di ujungnya terlihat cahaya matahari. Sekarang, teriak sang kakek. Kami berlima langsung berlari sekuat tenaga. Di belakang kami terdengar ribuan langkah kaki mengejar. Suara resleting tenda dibuka. Tangisan, tawa, jeritan, semuanya bercampur menjadi satu. Namun kami terus berlari tanpa menoleh. Di tengah perjalanan terdengar suara ibuku. Arga, tolong ibu, air mataku hampir jatuh. Suara itu begitu nyata, persis seperti terakhir kali beliau memanggilku sebelum aku berangkat mendaki. Aku hampir menoleh, namun teringat pesan kakek, jangan menoleh.
Aku terus berlari. Di sebelahku, Mira menutup kedua telinganya. Dimas terus membaca doa. Rian memimpin di depan. Sedangkan Bayu, entah mengapa, sejak keluar dari pendopo, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa menit kemudian, kami melihat gerbang kayu base camp. Kami berhasil. Benar-benar berhasil. Begitu melewati gerbang, seluruh suara dari belakang mendadak menghilang. Hanya tersisa suara burung dan embusan angin pagi. Kami langsung terduduk kelelahan. Penjaga base camp yang kami temui saat berangkat segera menghampiri. Wajahnya tampak terkejut. Alhamdulillah, kalian akhirnya turun. Rian mengangguk lemah. Iya, Pak. Pria tua itu menghitung kami. 1, 2, 3, 4. Lalu ia berhenti. Kok cuma 4? Aku mengernyit. 4? Iya, kalian dari awal memang daftar berempat. Darahku langsung terasa dingin. Tidak, Pak, kami berlima. Ada Bayu. Pria tua itu tampak bingung. Bayu? Siapa? Teman kami. Aku menunjuk ke arah Bayu yang berdiri tidak jauh dari gerbang. Namun, tanganku perlahan turun. Di sana tidak ada siapa-siapa. Kosong, aku menoleh ke Dimas. Waktu kita turun, Bayu, di belakangmu kan? Dimas hanya terdiam. Wajahnya pucat. Aku nggak ingat. Mira menangis. Aku juga nggak ingat. Rian memejamkan mata cukup lama, lalu berbisik pelan. Selama kita lari, apa ada yang benar-benar melihat Bayu? Tak seorang pun mampu menjawab karena tidak ada satupun dari kami yang bisa mengingat wajah Bayu saat perjalanan turun. Seolah ingatan tentangnya perlahan dihapus. Seminggu setelah kejadian itu, aku kembali ke rumah. Aku mencoba melupakan semuanya. Namun setiap malam, mimpi yang sama selalu datang. Aku melihat sebuah tenda hijau berdiri sendirian di tengah hutan. Pintunya terbuka, gelap, dan dari dalamnya terdengar suara Bayu. Gak, aku masih di sini. Tolong jemput aku. Aku selalu terbangun sebelum sempat menjawab. Beberapa bulan kemudian, rasa penasaranku membawaku kembali ke base camp Gunung Kendaga. Penjaga tua itu masih ada. Aku menunjukkan foto pendakian kami yang berhasil ditemukan Dimas di kameranya. Di dalam foto itu hanya ada 4 orang. Aku, Rian, Dimas, Mira. Tidak ada Bayu. Padahal aku yakin aku mengenalnya. Aku berbicara dengannya. Aku tertawa bersamanya. Kami bahkan tidur dalam satu tenda. Penjaga base camp memandang foto itu cukup lama. Lalu ia berkata pelan, gunung itu kadang memberi kenangan. Padahal orang itu sudah menjadi penghuni gunung sejak lama. Aku terdiam sebelum pulang. Penjaga tua memberikan satu nasihat yang hingga hari ini tidak pernah kulupakan. Kalau suatu hari nanti kamu mendaki gunung manapun di Indonesia dan melihat ada satu tenda yang sudah berdiri sendirian, padahal tidak ada seorang pun di sekitarnya. Jangan pernah penasaran, jangan mendekat, jangan menghitung, dan jangan sekali-kali membuka pintunya. Karena bisa jadi tenda itu sedang menunggu orang berikutnya untuk pulang. Terima kasih sudah menemani kisah malam ini di Ruang Senyap. Kalau cerita ini berhasil membuat bulu kudukmu merinding, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor baru setiap minggunya. Tulis juga di kolom komentar, aku tidak akan membuka tenda itu. Dan jika kamu pernah mengalami kejadian aneh saat mendaki gunung, bagikan pengalamanmu. Siapa tahu kisahmu akan menjadi cerita berikutnya di Ruang Senyap. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Selamat malam, dan semoga tidak ada yang memanggil namamu dari balik tenda.